Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab takrib dan matlul qorib. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga berbuah pahala kelak. Amin Allahumma amin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajari kita untuk mencari ilmu karena hanya itulah yang beliau wariskan, yaitu ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan bisa menuntun kita kepada jalan kebenaran. Amin Allahumma amin. Monggo Ustaz, langsung kita lanjutkan. Antum baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fara'iduhu arba'atu asya'a. Ahaduha an-niyatu. Wa fi ba'din nusahi arba'u khisalin niyatul fardhi. Fa in nawal mutayammimu mutayammimul fardo wan naflas istabahahuma au al fardo faqat istabaha ma'ahu an nafla wasolatal jinazati aidan awin nafla faqat lam yastabih ma'ahul fardo. Ini ada apa nih Kak? Oke, Ustaz Rifki masuk nih. Ya Ustaz, enggak apa-apa Ustaz, dengarkan aja enggak apa-apa. Terus Ustaz. Apa tadi? Wasolatal jinazati aidon awin nafla fakot lam yastabih ma'ahul fardo wa kadza lau nawas sholah wa yajibu kornu niyatit tayammumi binaklit turobi lil wajhi wal yadaini wastidamatu hadihin niyati ila maski syai'in minal wajhi walau ahdatha ba'da naklit turobi lam yamsah bidzalika turobi bal yang kulu ghairahu wasani wasalis mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini wa fi ba'di nusakhil matni ila mirfaqaini wa yakunu mashuhuma bidarbataini walau wada'a yadahu ala turabin na'imin fa'aliku biha turabun min ghairi darbin kafa. Warrabi'u at-tartibu fayajibu taqdimu mashil wajhi ala mashil yadaini sawa'u tayammama an hadasin asgoro au akbaro walau tarokal tartiba lam yaswihha wa amma akhdut turabu lil wajhi wal yadaini lanjut lil wajhi wal yadaini fala yastarotu fihi tartibun falau hudoroba biyadihi daf'atan ala turabin wa masaha biyaminihi wajhahu wa biyasarihi yaminahu jaza. Ya, sudah dulu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan bahasan tentang tayamum yang malam ini tentang faraidnya, fardu-fardunya. Jadi kita kalau melakukan tayamum, maka apa yang kita bahas ini wajib terpenuhi. Kalau enggak, maka enggak akan sah tayamum tersebut. Wa faraiduhu, fardunya tayamum, arba'atu asya'a, 4 perkara. Ahaduha, salah satunya, an-niyatu, niat. Wa fi ba'di nusahil matni,
Wafi dan pada ba'di sebagian nusahil matni, naskah ya, matan, arba'u hisolin, 4 hisol. Bukan arba'u asya, tapi arba'u hisol. Sama perkara ya. Niyatul fardi. Yang pertama, niyatul fardi. Niat kefarduan. Niat kewajiban. Fardu itu wajib ya. Fa'in jika nawa berniat. Al-mutayamimu, orang yang bertayamum. Al-fardo, niat kewajiban, niat fardu ya. Wan nafla, dan sunnah. Istabahahuma, maka boleh keduanya. Awil fardo, atau niat fardu saja, fakot saja. Awil fardo, atau niat fardu, fakot saja. Fakot kalau pakai to saja. Kalau pakai dal, itu sungguh ya. Masuk ke fiil, apa itu? Fiil madi ya, qad qoma, dan sebagainya ya. Istabaha, maka boleh ma'ahu, bersama fardu an-nafla, salat sunnah, wa salatul janazati, dan salat jenazah aidon juga. Ya, saya terangkan dulu ya, ini agak rumit ya. Fardunya tayamum yang pertama itu adalah niat. Nah, kalau mutayamim, orang yang bertayamum itu niat fardu, niat salat fardu ya. Dan niat salat sunnah, jadi satu kali tayamum, dia niatnya itu untuk fardu dan salat sunnah, istabahahuma, maka dia boleh melakukan satu tayamum itu dengan salat fardu dan salat sunnah. Atau dia niat salat fardu saja, maka dia boleh menggunakan tayamum tersebut untuk salat fardu dan salat sunnah. Juga salat jenazah diperbolehkan. Jadi tayamum dengan niat untuk salat fardu dan salat sunnah, maka boleh dipakai salat fardu dan sunnah. Atau dia hanya niat salat fardu saja, maka tayamum tersebut pakai salat fardu, salat sunnah, juga salat jenazah. Nih. Nah, awin nafla, kalau dia niat sunnah saja, fakot, awin nafla, atau dia niat sholat sunat, niat tayamum untuk sholat sunnah ya maksudnya, awin nafla atau sunnah, fakot saja, lam yastabih, maka tidak boleh ma'ahu, bersama tayamum tadi, al-fardo, sholat fardu. Wakada begitu pula, launawa seumpama niat, as-sholata, sholat, ya. Ini maksudnya, kalau orang yang bertayamum itu niatnya hanya untuk sholat sunnah, ya, maka tidak boleh untuk dipakai sholat fardu. Wajibu, wajib kornu niyatit tayamumi, menyertai niat tayamum, binakli turobi, sewaktu memindah debu. Naklun memindah. Binakli dengan memindah debu, lil wajhi, ke wajah, ke muka. Wal yadaini, dan kedua tangan. Wastida apa ini? Wastada ma tu hadhil niyati, dan menyertakan niat ini ila mashi syai'in, mengusap sesuatu, minal wajhi, dari muka. Walau ahdasa, walau seumpama ahdasa hadas, seseorang ya, ba'da nakli turab, setelah memindah debu, lam yamsah, tidak
sah, tidak membasuh ya, tidak mengusap. Bidzalikal turabi dengan debu itu. Bal yang kulu tapi harus pindah ghairuhu debu lain. Sekarang wajibu kornu niyati tayamum. Orang yang niat tayamum itu wajib menyertakan niatnya itu sewaktu dia memindah debu ke muka atau ke tangannya saja. Jadi niatnya di situ. Tidak boleh niat sebelum mengusap wajahnya atau setelah mengusap baru niat. Dan insya Allah sudah pernah kita bahas ini ya. Karena niat itu adalah muktaronan bifilihi. Dibersamakan dengan pekerjaannya. Wastidamatu hadhihi niyah, dan menyertakan niat ini ila masyi syai'in minal wajhi. Jadi niat itu disertakan atau dibarengkan pada waktu mengusap sebagian wajah. Walau ahdasa ba'da nakli turab, seumpama seandainya dia itu berhadas, habis ngambil debu ya di tangannya, dia mohon maaf, ahdasa, dia batal, dia kentut umpama gitu ya. Lam yamsah bidzalika turab, maka enggak boleh debu yang sudah ada di tangannya itu dipakai. Wajib dia memindahkan debu yang lain. Maksudnya wajib cari debu lain gitu ya. Bisa ditangkap saja. Jadi umpama ini enggak kelihatan ya saya praktek ya. Umpama dia udah tangannya gini ya ke tembok atau apa itu ya. Kemudian mohon maaf kentut gitu ya. Maka ini enggak boleh. Harus nempel lagi ya. Harus ngampar debu lagi, harus ngambil debu lagi ya. Nah, nanti prakteknya kan boleh ke tembok atau boleh ditaruh di koran atau kertas kemudian terserah mau pakai teknis yang mana itu ya. Pokoknya pada waktu dia udah ngambil debu untuk dipakai mengusap wajah atau tangannya, nah ternyata dia di tengah-tengah itu batal, hadas gitu ya, maka dia tidak boleh meneruskan debu itu. Itu maksudnya. Kalau yang di atas tadi saja, kalau niatnya itu untuk sholat fardu, maka boleh dipakai untuk sholat fardu, sholat sunnah, dan sholat jenazah. Tapi kalau niatnya itu untuk sunnah, maka tidak boleh melakukan sholat fardu dengan tayamum itu. Kalau dia niat untuk sholat saja, maka yang dianggap adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya, maka pentingnya niat kan di situ. Ini di madhab Imam Syafi'i saja ya, dirinci sedemikian rupa gitu. Kita lanjut. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, wasani, fardunya tayamum yang kedua, wasalis yang pertama, yang kedua dan ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah, wa mashul yadaini, dan kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai siku-sikunya, sampai kedua sikunya. Wa fi ba'di nusahil, gimana ya? Oh, suara. Wafi ba'di nusahil matni, dan wafi dan pada ba'di sebagian nusahil matni, naskah matan, ilal mirfaqain, sampai mirfaqain, menggunakan ila, bukan ma'a saja, itu bedanya. Ya. Wa yakunu ada mashuhuma, usapan keduanya, maksudnya muka dan tangan, bidor bata ini dengan dua pukulan. Jadi tidak boleh satu pukulan debu untuk wajah dan tangan. Maka harus dua kali ambil debunya. Walau jika wadoa meletakkan yadahu tangannya ala turobin atas debu, naimin halus, fa'alako lalu melekat biha debu tersebut, biha di tangannya ya, turobun debu, min ghairi darbin, tanpa dia memukulkan itu saja, kafa, maka dianggap cukup. Jadi tidak harus menggerakkan tangan dengan agak keras, itu enggak. Pokoknya debunya itu ada kelihatan nempel dikit sudah dianggap sah. Gitu. Bahkan di mazhab lain itu enggak kelihatan pun enggak apa-apa debunya. Yang penting yakin di situ ada debu. Boleh. Warabi,
Syarat yang keempat, maaf syarat. Fardu yang keempat, at-tartibu, yaitu tertib. Wajibu maka wajib takdimu mendahulukan mashil wajhi, tidak boleh diputus bacanya. Takdimu mashil wajhi, mendahulukan mengusap wajah ala mashil yadaini atas mengusap kedua tangan. Sawaun sama saja tayamum anin hadasin asgori ya. Tayamum dari hadas kecil au akbaro atau hadas besar. Walau seumpama taroka meninggalkan at-tartiba tartib lam yasihha maka tidak sah. Ini maksudnya bagaimana? Fardu yang keempat itu tartib. Yang namanya tartib itu mendahulukan wajah daripada kedua tangan. Cara semacam ini itu berlaku untuk tayamum mengganti hadas kecil maupun hadas besar. Jika dia meninggalkan tertib, artinya dibalik, tangannya dulu yang diusap, baru wajah, maka tidak sah. Harus diulang, harus tertib. Wa amma ahdut turab, wa amma adapun ahdut turabi mengambil debu lil wajhi untuk mengusap muka, wajah, wal yadaini dan kedua tangan, fala yustaratu tidak disyaratkan fihi padanya tartibun tertib. Falau seumpama doroba memukul biyatihi dengan tangannya daf'atan sekali pukul ala turabin ke debu pada debu ya, wa masha dan mengusap biyaminihi dengan tangan kanannya, debu di tangan kanannya maksudnya ya, wajhahu wajah, wa yasarihi dan tangan kirinya, yaminahu tangan kanannya, jaza boleh. Nah, kalau ngambil debunya itu tidak difardukan, harus tertib. Seumpama dia ngambil debu sekali ambil, yang tangan kanan itu diusapkan untuk wajah, sementara tangan kiri untuk tangan kanan dan tangan kiri, ini boleh. Yang difardukan itu harus tertib adalah muka dulu baru tangannya. Kalau ngambil debunya, tidak harus tertib, tidak apa-apa. Sekali ngambil, dipakai muka dan kedua tangan, boleh. Hanya mungkin prakteknya agak berat itu. Gimana cara baginya gitu ya. Ya, kalau yakin satu tangan kiri bisa untuk kedua tangan kanan dan tangan kiri, gimana kalau tangan kiri makainya? Ya, sulit memahami saya kalau satu tangan untuk kedua tangan. Ya. Ini fardunya saja, saya ulang. Jadi fardunya yang pertama adalah niat, yang kedua adalah apa ya? Membasuh muka. Muka dan mengusap ya, tidak membasuh ya. Ya, membasuh muka dan kedua tangan sampai ke siku-siku. Yang ketiga tertib, udah itu yang keempat tertib. Sudah. Jadi untuk melaksanakan tayamum itu mudah sekali, ambil debu di dinding apa di tanah gitu ya. Kemudian niat ini harus bersamaan sampai nanti mengusap muka sebagian ya. Habis itu mengusap kedua tangan. Sudah. Jadi yang aktivitas fisik hanya apa, Syat? Hanya ngambil debu, kemudian mengusap ke muka dan kedua tangan. Kalau niat kan dalam hati, kemudian tertib kan otomatis kan. Udah gitu aja. Bisa saja prakteknya ya. Prakteknya bisa kan? Kalau misalkan setelah mengambil debunya, memukul debunya gitu, terus apa? Nggak boleh dibersihkan ya, ditepuk ini ya. Misalkan debunya kebanyakan. Ya, dianjurkan diginikan ya. Antum lihat tangan saya. Bisa lihat enggak? Enggak kelihatan.
Ya, maksudnya begini, debunya terlalu tebal, itu kiai saya dulu dibentur-benturkan antara ibu jari dengan ibu jari. Bisa ya, bisa dibayangkan ya. Ini. Bukan begitu. Ini anak bisa lihat tangan antum. Jadi ibu jari telapak antum hadapan ke bawah. Ya, benar. Hadapan ke bawah kan? Ya, ini. Nah, kemudian benturkan ibu jari dengan ibu jari. Gini. Nah, Gini. ya. Ya, itu gitu kan ya. ketebalan debunya nanti bisa turun kan? Iya. Itu kalau kelihatan, ya. Kalau debunya terlalu nanti kan dikira bedaan atau apa antum itu ya. Itu digitukan. Jangan ditepukkan. Kalau ditepukkan nanti ada yang mengatakan itu mustakmal. Sudah debunya hilang. Oh, gitu. Tuh ya. Itu yang diajarkan kiai gitu. Nah, nanti ini sebenarnya butuh praktek, antum harus lihat anak. Nanti ya, setelah terakhir selesai antum tutup nanti biar ya gitu ya. Ya, Oke, kita lanjutkan dulu. Ustaz Rifki tadi ngasih catatan apa ya? Bisa gitu lagi. Oh, bisa gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa sunanuhu, sunatnya tayamum. Ini sunnah, kalau dilakukan insya Allah dapat pahala. Tayamumun tayamum. Salah satu asya'a, 3 perkara. Wafi ba'di nusahil matni. Wafi dan pada ba'di sebagian nusahil matni. Sebagian naskah matan. Saya agak cepat ya. Ini kan udah biasa ya. Udah enggak perlu udah biasa udah. Ini kita kuning begitu ya. Diulang-ulang otomatis. Salasu hisolin 3 perkara. Atas miatu baca basmalah. Wa taqdimul yumna mendahulukan yang kanan. Minal yadaini dari tangan tentunya ya. Kalau muka kan ada kanan kiri. Alal yusro atas kiri, atas tangan kiri. Minhuma keduanya wa taqdimu a'lal wajhi mendahulukan a'lal wajhi, a'la atas wajah bagian atas maksudnya. Ala asfalihi atas wajah bawah. Jadi di batuknya dulu ya, baru nanti diusap ke bawah. Ini sunahnya. Bagaimana kalau mama dari dagu ke atas? Boleh, sah. Hanya tidak dapat kesunahan. Wal muwalatu, sambung menyambung, turut runtut gitu ya. Tidak ada jeda itu namanya muwalah. Wasabako, sudah dahulu maknanya fil wudu, dalam bab wudu. Wabakia, tersisa lit tayamum, untuk tayamum, sunanun ukhro, sunnah yang lain. Madkuratun disebutkan fil mutawalati, di kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Dari tawil mutawalat. Minha, diantaranya, yang dibahas di kitab yang lain yang panjang itu antara lain sunnahnya tayamum, nas'ul mutayammimu, melepasnya orang yang bertayamum, khotamahu, cincinnya, bidor batil ula, pada pukulan pertama, maksudnya ngambil debu yang pertama. Amasaniyatu, adapun pukulan yang kedua, fayajibu wajib, nas'ul khotami, melepas cincin ya, fiha, padanya. Nah, ini tambahan di kitab lain saat di antara sunnah tayamum itu adalah melepas cincin untuk pukulan pertama. Kok sunnah? Iya, karena mengusap wajah saja. Tapi pada waktu pukulan kedua untuk mengusap tangan itu wajib dibuka cincinnya itu. Kenapa? Karena tangan bagian dari anggota wudhu yang wajib dibasuh. Nah, ini harus diperhatikan. Meskipun debunya tidak nyampe, tidak sedetail air, ya ini ta'abudi, ini hanya ibadah. Disunahkan tidak diikuti saja, tidak bisa diakali, cerata, meskipun dilepas cincin, tidak bisa begitu. Ini istiadatnya ulama. Pada waktu mengambil debu yang pertama itu sunnah, karena untuk mengusap
muka. Tapi pada waktu untuk diusapkan di kedua tangan, maka mengambil debu wajib membuka cincin kalau pakai cincin. Termasuk wudhu begitu. Rasulullah itu pada waktu wudhu ya dilepas cincinnya. Karena di samping ada kalimat Allah, juga jaga-jaga biar kulitnya itu kena air semua. Ini pada waktu wudhu. Bisa ditangkap saja? Bisa. Oke, kita lanjut. Waladi adapun waladi yang yubtilu membatalkan atayamuma. Tayamum salah satu asya'a 3 perkara. Ada 3 perkara. Ahaduha salah satunya kullu semua ma apa abtola membatalkan al wudu awudu. Wasabako dahulu bayanuhu penjelasannya fi asbabil hadasi tentang sebab-sebab hadas. Famata kapan karena ada mutayamiman orang yang bertayamum summa kemudian ahdasa hadas batal tayamumuhu tayamumnya. Jadi semua yang membatalkan wudhu ada 5 itu ya, kalau nggak salah tuh ya. Kentut, kemudian nyentuh lawan jenis, kemudian tidur, apalagi itu nyentuh dubur, maka itu juga membatalkan tayamum. Yang pertama. Wasani yang kedua, ru'yatul ma' melihat air. Wa fi ba'di nusahil mat wa fi ba'di nusahi dan pada sebagian nashah wujudul ma' itu tidak menggunakan ru'yatul ma' tapi wujudul ma' adanya air. Fi ghairi waktu sholati dengan catatan dia melihat air itu di luar waktu sholat. Paman tayamama, paman siapa tayamama tayamum li faktil ma' karena alasan tidak ada air. Tsumma kemudian ro'a melihat al-ma'a air. Au tawahhamahu atau menduga-duga ada air. Qabla duhulihi sebelum masuknya fis sholat sebelum masuknya waktu fis sholat batola tayamumuhu batal tayamumnya. Fa'in jika ro'a melihat hu air fa'in ro'ahu jika melihat air ba'da duhulihi setelah masuk waktu sholat setelah sholat maksudnya fiha padanya wakanati sholah wakanat ada aslah sholah mimma dari sesuatu la yaskutu yang tidak gugur fardhoha kefarduannya bitayamumi dengan sebab tayamum kasolati mukimin kayak salatnya orang yang mukim bukan musafir ya batal tayamumnya atau salatnya fil hal seketika. Au mimma atau mimma dari sesuatu yaskutu yang gugur farduha kefarduan salat bitayamumi dengan tayamum kasolati musafirin kayak salatnya musafir wala tabtulu maka tidak batal salatnya fardon kanat fardu karena keberadaan sholat aslinya kanati sholatu fardon au naflan gitu ya. Baik sholat fardu au naflan atau sholat sunnah. Saya jelaskan dulu ya ini. Yang kedua yang membatalkan tayamum itu adalah melihat air. Atau di naskah yang lain itu adanya air. Nah, tayamum yang bisa batal gara-gara melihat air atau ada air itu tatkala dia melihatnya di luar sholat. Sudah adzan zuhur ya, adzan zuhurnya jam 11. Antum langsung tayamum. Begitu tayamum di rumah,
mau ke masjid umpama gitu ya. Di tengah jalan kok melihat air, maka batal seketika tayamum antum. Antum wajib wudu. Itu maksudnya ya. Atau menduga-duga. Antum mau berangkat, ternyata melewati rumahnya Ustadz Rifki. Dan Ustadz Rifki kok basah itu ya. Nah, wajahnya basah. Berarti ada air ini di rumahnya. Nah, maka wajib wudu antum, tayamum antum yang dari rumah tadi batal. Tuh. Bisalah batalah tayamum fa in ra'ahu ba'da dukhuli. Kalau fa in ra'a ba'da dukhulihi fiya, kalau dia melihat air itu tatkala sudah sholat dan sholatnya itu tidak gugur karena statusnya wajib yang tidak bisa digugurkan dengan tayamum, kayak sholatnya orang yang mukim, batolat. Maksudnya bagaimana ya? Jadi begini ya, kalau antum sholat menggunakan tayamum, kemudian pada waktu sholat itu antum melihat atau mendengar ada air. Nah, lihat, tatkala antum sholat mukim di rumah, maka batal sholat antum. Karena status sholat antum sebagai orang yang mukim itu tidak bisa digugurkan dengan tayamum. Kebalikannya, pada waktu dia sholat dalam kondisi musafir, nah sholatnya orang musafir ini kan bisa digugurkan dengan tayamum, maka sholatnya tidak batal. Saya ulang, kalau dia melihat air di luar sholat, wajib batal kan ya. Wajib mengganti tayamumnya dengan wudu mutlak ini. Entah sholatnya musafir maupun sholatnya mukim. Tapi pada waktu dia melihat atau mendengar ada air, tatkala sudah sholat, maka lihat, kalau itu sholat mukim, maka sholatnya batal. Harus dibatalkan dan diganti dengan wudu. Tapi kalau sholatnya itu dalam perjalanan, sebagai seorang musafir, maka sholatnya tidak batal, lanjut saja. Loh kok bisa begitu? Iya, karena sholatnya musafir itu bisa digantikan dengan tayamum. Sementara sholatnya mukim, orang yang di rumah itu tidak bisa digugurkan atau diganti dengan tayamum. Jadi tangkap nggih? Bisa. Oke. Nah, sekarang wa mimma yasqutu fardhuha bitayamum. Wa in kana tayamum syakhsi limaradin. Nah, sekarang tayamum karena sakit. Wa in jika kana ada tayamum syakhsin, tayamumnya seseorang limaradin karena sakit, bukan karena tidak ada air tapi ada penyakit ini. Wa nahwihi, dan yang semisalnya, summa ra'a, kemudian dia melihat air, summa ra'a, kemudian melihat alma air, fala asaro tidak ada pengaruh. Liru yatihi, melihat airnya itu tidak ada pengaruh. Bal tayammamuhu, tapi tayamumnya bakin tetap bihalihi dengan kondisinya. Ya tetap sah, tidak batal tayamumnya. Itu kalau dia melihat air, tapi status tayamumnya karena sakit. Bukan karena tidak ada air. Itu maksudnya. Nah, wasalisu yang ketiga yang membatalkan yang membatalkan tayamum, ar-riddatu, yaitu murtad, keluar dari Islam. Umpama si fulan tayamum, kemudian mau ke masjid. Nah, di tengah jalan diajak orang, ditawari harta, jabatan, wanita, dia tergiur, akhirnya dia masuk agama lain, murtad kan? Ya. Otomatis dia batal. Lah kemudian setelah dapat setengah jam, dia tidak jadi murtad, masuk Islam lagi. Karena apa? Yang ditawarkan itu ternyata bohong dan sebagainya, umpama gitu ya. Maka tayamumnya batal. Ya dia wajib tayamum lagi kalau mau sholat di masjid. Nah, apa terjadi kayak gitu? Bisa jadi. Kenapa? Karena ulama pernah membahasnya itu ya. Godaan dunia kan tidak bisa kita duga kayak apa. Naudzubillah kita ya, sampai murtad. Ya, itu maksudnya riddah.
Nah, sekarang bahasan lain. Wa idza jika imtana'a, tercegah syar'an secara syar'i, isti'malul ma' menggunakan air fi utwin pada anggota wudhu tentunya ya. Nah, sekarang lihat ini bahasan agak sering kita alami ya. Kalau ada orang itu tercegah secara syar'i menggunakan air di anggota wudhunya ya. Fa'ilam yakun, fa'in jika lam yakun, tidak ada alaihi atas utwun tadi syatirun, pembalut. Kok pembalut apa? Penutup. Satir itu penutup. Nah ya, penutup. Kok pembalut konotasinya jelek ya. Satirun, penutup. Maksudnya ya sama kayak apa ya? Hensoflas apa itu ya? Perban. Ya kayak perban, nah gitu ya. Wajib alaihi baginya at-tayammumu, tayamum wa huslus shahihi, dan mengusap yang sehat, anggota badan sehat. Wala tartiba, dan tidak ada urutan, tidak tertib, tidak apa-apa maksudnya, bainahuma keduanya, lil junubi, bagi orang yang junub. Ini begini maksudnya. Kalau ada anggota untuk kita itu yang luka dan tidak boleh kena air, tapi tidak ada perbannya, maka bagaimana ini? Wajib dia bertayamum sebagai ganti dari anggota wudhu yang tidak dibasuh air tadi, dan memperlakukan anggota wudhu lain yang sehat seperti biasa. Bisa ditangkap ya? Contoh gini, mohon maaf, ada di antara tangan kita yang terluka, gitu ya. Nah, itu kata dokter, enggak boleh kena air ini Pak, kalau kena air lama nanti sembuhnya, umpama gitu ya. Nah ini kan enggak boleh kena air, tapi enggak diperban. Bagaimana ini? Ya kita wudhu seperti wudhu biasa, pada gilirannya untuk membasuh tangan, nah kita basuh semua, kecuali yang luka itu tadi. Nah, untuk mengganti yang luka itu tadi, kita harus tayamum. Tayamumnya khusus yang luka ya? Iya, tayamumnya untuk mengganti yang luka itu. Dan waktunya dikerjakan pada urutan itu, ya. Pada waktu tangan, kan tangan dulu. Kasarannya kan kaki paling terakhir kan? Iya. Nggak boleh menyelesaikan wudhu, baru tayamum. Lah ngapain sampean? Tayamum untuk ganti tangan yang luka. Pak, nggak boleh. Ya antum pada waktu mau basuh tangan itu, basuh dulu tangannya. Lah yang luka, tinggalkan. Habis sempurna tangan dibasuh, tayamum. Habis tayamum, baru meneruskan wudhunya. Jadi tangkap saja? Bisa. Oke, itu kalau lukanya tidak ada perbannya. Ya, kemudian, nah ini tidak ada urutan. Lil junubi, bagi orang yang junub, maksudnya gimana? Orang yang junub itu kan wajib mandi besar kan? Nah ini tidak ada urutannya. Pada waktu diganti dengan tayamum gitu loh ya maksudnya. Wa amal muhdisu, adapun orang yang hadas kecil ya. Fa innama, sesungguhnya ya tayamamu, bertayamum waktu duhuli ghuslil udwi. Oh maaf saya salah saja. Kalau yang orang junub itu tidak ada urutan, terserah mau ditayamumi kapan silakan ya. Iya. Ya, tapi bagi orang yang hadas ini harus urut sesuai dengan urutan anggota badan yang dibasuh. Saya kebalik tadi, maaf. Wa amal muhdis adapun orang hadas fa inna ma, sesungguhnya ya tayamum waktu duhuli lil udwi, waktu membasuh anggota al-alil yang sakit. Nah, bisa ditangkap saja? Bisa. Saya ulang sekali lagi, pada waktu dia tayamum karena mandi junub, kemudian ada yang luka anggota wudhu itu tadi atau anggota tubuh yang lain, karena mandi kan seluruh tubuh saja. Ya. Maka ini tidak ada urutan harus kapan gitu. Silakan tayamum pada waktu dalam proses mandi itu tentunya kan begitu ya. Tapi pada waktu
tayamum untuk hadas kecil selain junub, selain hadas besar, maka itu harus mengikuti urutan wudhu. Pada waktu lukanya di kaki, ya mungkin terakhir. Tapi pada waktu lukanya ada di tangan, ya tangan dulu, jangan menyelesaikan wudhu. Tapi pada waktu tangan sudah dibasuh, tayamum baru melanjutkan rukun wudhu ya yang lain. Nah, sampai situ. Kemudian ini membahas bagaimana kalau lukanya itu diperban atau ya dibalut. Nah, sampai mana tuh ya? Fa'in jika kana ada alal udwi atas anggota satirun perban atau penutup atau pembalut, fahukmuhu maka hukumnya maturun disebutkan fi qaulil musannifi pada ucapan musonef wasahibul jabairi wasahib pemilik al jabair jamul jabiroh ya perban tuh ya bifal fil jim jabiroh apa wahia jabair atau jabiroh ahsyabun kayu au kosabun bambu ya semacam bambu tusawa yang meluruskan waktu syaddu dan mengikat ala atas maudhi'il kasri tempat yang patah liyal tahima untuk melengketkan atau untuk merapatkan kembali. Jadi jabiro saat itu maksudnya apa? Kayu atau bambu yang dipakaikan di luka agar yang patah ya, patahan tulang dan sebagainya. Nah, kalau sekarang apa ya? Gip itu saja. Gips. Nah, di gip ya, gip saja. Jabiroh atau jabair itu gip. Bagaimana kalau tangannya diperban atau digip? Yamsahu alaiha, mengusap alaiha atas perbannya itu tadi, bilma'i dengan air, illam yumkinuhu, jika lam yumkinu tidak memungkinkan nas'uha untuk melepasnya. Di khaufin dororin karena ketakutan bahaya, mima sabako, mima dari suatu sabako. Yang bahaya itu apa ya? Pada pembahasan minggu kemarin kan boleh tayamum itu karena takut bahaya kan. Kalau pakai air bisa mati atau bisa kehilangan anggota tubuh atau penyakit tambah parah itu maksudnya ya. Nah, waya tayamamu kemudian tayamum sahibul jabairi, sahib jabair, pemilik gib atau ya fi wajhihi di wajahnya wayadaihi dan tangannya kama sabako sebagaimana terdahulu. Nah, ini perhatikan saja. Kalau lukanya itu di anggota wudhu itu pakai perban, ya, apa yang harus dilakukan? Maka kalau perbannya atau gipnya itu tidak bisa dilepas, tidak bisa dibuka karena alasan ketakutan secara syar'i bisa membawa kematian atau penyakit lebih fatal, dia tayamum. Maaf, yamsahu alaiha, maka dia mengusap gipnya itu, ya, bilma ilam yakun mungkin dengan sebuah, maka gipnya itu pembalutnya itu, perbannya itu diusap, waya tayamamu dan dia tayamum. Ya, ini bagaimana, Zat? Berarti dia wudhu biasa, Zat. Kalau lukanya diperban dan perbannya tidak mungkin dibuka, maka dia wudhu seperti biasa, kemudian perbannya itu diusap. Ya, perbannya diusap dan dia tayamum, mentayamumi perban yang diusap itu tadi. Jadi kewajiban orang kalau luka dibalut itu satu, wudhu seperti biasa, kemudian mengusap perbannya, yang ketiga tayamum. Ini mazhab Syafi'i loh saja, mazhab Syafi'i. Karena menerangkan mazhab Syafi'i ini. Ya ulang, pada waktu orang luka di anggota wudhunya,
maka yang harus dilakukan dia wudhu seperti biasa. Nah, perbannya itu diusap, pakai kemudian air, dia tayamum. ya. Iya, diusap pakai air, Zat. Diusap pakai air, kemudian dia tayamum menggantikan yang diusap itu. Tadi. Oke. Tayamumnya sempurna ya. Wajah Non? dan tayamumnya sempurna. Tayamum sempurna. Iya, tayamum muka dan tangan. Ini Zat Rifi komentar, kok merepotkan? Iya, ini madhab Syafi'i, Zat. Makanya berat di madhab Syafi'i ini bab tayamum, bab kalau ada anggota tubuh yang luka, ini berat memang. Nah, nanti boleh milih antum miliknya madhab Malik atau yang lain. Itu pokoknya kalau sakit sudah tidak memungkinkan pakai air, ya sudah tayamum saja. Tidak usah wudhu, tidak usah apa. Karena tayamumnya sudah bisa mengganti wudhu. Itu madhab lain loh ya. Anda kan menerangkan madhab Syafi'i. Ya begini nih. Nah, kemudian wa yusolli, kemudian dia sholat. Wala i'adata, tidak mengulang alaihi, sholatnya itu ingkana wat'uha. Antum perhatikan. Wala i'adata, tidak mengulang alaihi, atas orang tadi, ingkana, jika ada wat'uha, meletakkan balut perban gib ay al jabair, meletakkan memasang ya, ala tohrin, waktu dia punya wudhu. Kalau tayamum nggak bisa mengusap tangan akibat ada luka. Nanti saja. Saya teruskan dulu saja. Nanti saya tarik catnya jangan dihapus ya. Iya. Ya, enggak apa-apa, pelan-pelan, enggak selesai juga enggak apa-apa ini. Butuh penjelasan yang detail ya. Saya ulang. Kalau orang yang luka di anggota wudhunya, maka ia wudhu seperti biasa, kemudian gibnya atau perbannya itu diusap, kemudian dia tayamum, seperti biasa tayamum muka dan tangan ya. Kemudian dia sholat, dan sholatnya itu tidak usah diulang. Dengan catatan, pada waktu meletakkan perban gib dan pembalut atas luka tadi itu dalam kondisi suci. Petugas kesehatan, dokter atau orang anak yang menemani orang tuanya sakit, luka dan sebagainya, hati-hati. Pada waktu mau dipasang perban atau gib, itu suruh wudhu dulu. Sakit saat ya jaga aja, daripada nanti ngulang sholatnya. Nah ini madhab Syafi'i. Anda nerangkan madhab Syafi'i lah ya. Berat, iya memang berat. Kita akui, semua orang mengakui ini beratnya. Insya Allah pahalanya juga besar kalau dilakukan. Nah, wakanat fi ghairi a'dha'i tayamum, dan wakanat ada luka tadi fi ghairi a'dha'i tayamum. Yang dibalut, yang diperban, yang digib itu bukan pada anggota tayamum, yakni muka dan tangan. Ini tidak usah ngulang sholatnya. Saya ulang. Seorang yang luka, kemudian dia wudhu tidak sempurna, maka dia wajib wudhu seperti biasa, kemudian mengusap perbannya itu, kemudian tayamum. Dan sholatnya tidak perlu diulang dengan syarat waktu meletakkan perban pertama kali dalam kondisi punya wudhu atau suci. Dan luka yang dibalut itu bukan di muka atau di tangan yang menjadi rukunnya atau fardunya tayamum. Kalau lukanya di kaki, ya tidak usah diulang sholatnya. Kalau lukanya diumpama di mana selain muka dan telapak tangan ya, anggota wudhu, ya kaki itu ya tidak usah ngulang. Kemudian wa illa, kalau tidak di kepala saja ya, di kepala. Wa illa, jika tidak, maksudnya jika tidak dalam kondisi suci waktu memasang gib pertama kali, ada, maka wajib mengulang sholatnya. Wajib mengulang sholatnya. Atau luka perbannya itu di anggota tayamum, muka dan tangan, maka wajib mengulang sholatnya. Berat
Nggak putus, Zat. Halo. Halo. Lanjut saja. Putus barusan. Iya, sinyal apa? Data saya habis. Ganti channel. Ya, saya lanjut saja. Nah, tapi kata Imam Nawawi di kitab Al-Majmu', inna itlaqal jumhur, sesungguhnya jumhur mayoritas ulama itu memutlakan yak tadi itu menuntut atau memberikan keputusan adamul farqi, tidak adanya perbedaan baina a'dha'i tayammum wa ghairiha, antara yang luka yang dibalut anggota tayamum atau tidak. Jadi jumhur ulama mengatakan enggak dibedakan antara yang luka itu apakah anggota tayamum atau enggak. Jadi diperlakukan sama. Gitu saja. Nah, tuh. Wa yustaratu, disyaratkan fil jabiroh, di jabiroh, untuk tidak mengambil minas sahih, dari anggota tubuh yang sahih, illa, kecuali mala buddha, sesuatu la buddha yang harus minhu darinya, lil istimsaki, untuk menguatkan perban, walusuku, dan untuk perban itu sendiri, wal isabatu, dan talinya, wal marhamu, dan obatnya, wanah uha, dan yang semisalnya. Maksudnya bagaimana? Alal jarhi, kayak luka, kal jabiroh, itu seperti jabiroh. Maksudnya begini, ya. Disyaratkan waktu membalut, memasang gip atau memasang perban itu tidak boleh berlebihan. Harus saja, dan yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan? Ya, untuk menguatkan perban sekitar dikit, berapa mili, berapa senti gitu ya, dari lukanya itu, atau untuk perbannya itu sendiri, atau untuk talinya, atau untuk obat. Nah, tidak boleh yang luka itu hanya 2 senti, tapi satu anggota tangan, satu lengan dibalut semua, tidak boleh. Itu syaratnya. Wa yatayammamu likulli faridatin, wa yatayammamu, bertayamum likuli faridotin, setiap salat fardu, wa manduratin, dan salat salat yang dinadarkan. Ala yasma'u, maka tidak digabung baina salatai fardin, 2 salat fardu. Tidak boleh salat 2 fardu, duhur dan asar, 1 tayamum, tidak boleh. 1 kali tayamum kali salat fardu. Kalau salat sunnah sepuasnya, tidak apa-apa. Bitayamumin wahidin, dengan 1 tayamum. Wala baina tawafaini, tidak boleh di antara 2 tawaf digabung dengan 1 tayamum. Wala baina sholatin wa tawafin, atau 1 sholat fardu dengan tawaf, tidak boleh. Wala baina jum'atin wa khutbataiha, juga tidak boleh 1 tayamum dipakai sholat Jumat dan 2 khutbahnya. Berarti sholat 1 tayamum, khutbah 1 tayamum. Walil mar'ati, bagi wanita, idza tayammamat, jika tayamum, ditamkinil halil, untuk memungkinkan atau menghalalkan, antaf alahu, hendaknya ia mengerjakan miroron, berkali-kali. Boleh 1 tayamum dipakai gitu-gituan berkali-kali, boleh. Maksudnya gini, ada orang haid, kemudian sudah suci, tidak nemu air, atau dia sakit, terhalang untuk menggunakan air, maka kan tadi boleh mengganti hadas besarnya dengan tayamum. Nah, kemudian dia harus melayani suaminya, maka boleh 1 tayamum dipakai berkali-kali gitu. Wa tajma'u bainahu wa baina shalah. Boleh juga 1 tayamum dipakai gitu-gituan berkali-kali, dan wa baina shalah bidzalika tayamum, dengan tayamum itu. Wa qauluhu, dan ucapan musannif, wa yusolli, salat bitayamumin wahidin, dengan 1 tayamum, masya'a, terserah, minan nawafil, dari salat sunnah, sakitun, itu gugur, mimba di nusafil matni, di mimba di setelah nas matan ini. Itu kurang 3 menit. Jadi kesimpulannya, salat fardu hanya boleh menggunakan 1 kali tayamum. Maksudnya tayamum 1 hanya untuk 1 kali fardu.
Kalau sunnah silakan. Kalau wanita mau melayani suaminya boleh 1 kali tayamum berkali-kali, terserah. Itu mungkin. Nah, kemudian sekarang praktek saja. Bisa lihat Ana saja. Antum suaranya di-mute saja. Bisa, Tat. Bisa saja. Ya. Ini gini saja. Ditepukkan ke tempat yang kira-kira ada debunya gitu ya. Ya, kemudian antum balik. Ini ya. Diginikan. Ya, bagus. Nah, gitu ya. Nah, kan muka dulu. Usapkan muka, Hat. Dari atas ya. Ya. Atas. Nah, udah. Pokoknya seluruh muka saja. Sampai ke kemarin kita belajar antara telinga sampai telinga, dari atas sampai ke dagu. Udah itu harus udah yakin kena udah. Kemudian bersihkan dah tangannya antum. Ya, ambil lagi darbatan asani, mukul lagi. Nah, ini lagi. Nah, sekarang tangan kiri, ini ya. Tangan kanan di atas. Ya, yang kiri di bawahnya, ya. Ya, ke bawah. Terus nanti gini ya, ini tembus ini. Bisa lihat? Nggak bisa yang sebelah sana. Ini. Ya. Saya ulang, gini ya. Ya. Mutar. Nah, ini. Jadi ibu jari ketemu ibu jari. Coba ulang. Seret, putar. Ya. Nah, ini ibu jari sini. Ya. Ulang ya? Belum persis antum. Ini. Ayo ulang, seret ya. Putar. Putar. Seret. Ke atasnya ya? Iya, terus sampai ibu jari ketemu ibu jari. Terus ibu jari ketemu ibu jari ya. Tangan kanan agak gini. Nah, sip. Gitu ya? Iya. Saya ulang. Seret, putar. Sip. Sip. Ya. Tapi ini hati-hati. Yang kanan hati-hati. Ini kan ada debunya tadi kan? Iya, yang sini. Jangan, ya, yang kanan kan masih ada debu. Iya. Jangan sampai kesenggol apa gitu ya. Jadi gini, seret. Iya, hati-hati seret. Nah, gini. Set, udah. Ya, sudah. Ganti nah, yang ini sekarang. ya. Yang tangan kanan di bawah. Yang tangan kanan di bawah. Iya, gini. Ya, gini. Seret. Sama seret, putar. Ibu jari ketemu ibu jari. Ibu jari, iya. Ya, nanti kapan-kapan kalau Anda ketemu antum langsung. Kalau di media ini kan terbatas ini. Itu saja. Ya, ini ada pertanyaan. Nah, ini mohon diperjelas lagi yang dikatakan mengulang sholat itu bagaimana, Tat? Yang tadi itu, Tat? Ya, yang ulang sholat kalau dia itu punya luka, kemudian lukanya itu tidak boleh kena air, ya, maka dia wudhu seperti biasa. Kemudian yang kena luka itu diganti dengan tayamum, kemudian dia sholat. Ini tidak boleh ngulang sholatnya, tapi pada waktu dia pasang perban, tidak dalam kondisi suci, maka sholatnya wajib diulang. Karena dianggap tidak punya wudhu, ya. Iya, wudhu. Tapi saya pun bisa mengulang sholat fardu yang maksudnya mungkin ngulangnya gimana, Tat? Yang ulang gimana? biasa. Ngulangnya yang maksudnya ulang sholat biasa. Berarti 2 kali sholat, Tat? Atau sholat di lain waktu? Sholat di lain waktu saat pada waktu sudah nemu air, sudah sehat gitu. Enggak, soalnya kadang kalau kita luka, kita tidak sempat bersuci, ataupun yang memperbal itu perempuan, Tat, biasanya. Ya. Kesulitan kita gitu. Ya, nah itu kan yang masalah yang pasang perban wanita saat bukan muhrimnya, bukan mahromnya, kan batal. Bisa tidak batal, kan dia pakai pakai sarung tangan kan.
Dan petugas kesehatan paham, pada waktu dia mau pasang perban itu kalau minta pasiennya untuk tidak disentuh bisa. Ya. Tuh. Nah, maka di sini syaratnya itu, sholat itu tidak akan ngulang pada waktu dia pasang perban pertama kali itu dalam kondisi punya wudhu. Maka perawat yang baik, dokter yang baik itu Pak, silakan wudhu dulu, mau saya pasang perban ini. Nah, kalau begitu, maka dia sholat itu tidak sholat dengan tayamum itu tidak perlu diulang nanti sholatnya. Yang pertama ya. Atau yang kedua, anggota yang ditayamumi itu bukan wajah dan tangan. Tapi pendapat ini disepakati ulama tidak berlaku gitu ya. Yang lain ya menganggap sama dah, semua anggota untuk diperlakukan sama. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu dia sholat kemudian melihat air. Ya, melihat air dalam kondisi sholat, maka kalau musafir itu wajib, kalau mukim wajib menggagalkan sholatnya. Sementara kalau musafir, enggak. Bisa ditangkap, saudara? Siap. Jadi kesimpulannya yang wajib ngulang sholat itu pada waktu dia pasang perban enggak punya wudhu. Jadi selama perbal itu masih terpasang, jadi sholatnya harus diulang tiap berapa kali waktu sholat itu ya? Iya, kalau mama 1 bulan ya tinggal ngitung, Zat. Aduh. Ini, mohon maaf, pendapat madhab Syafi'i. Nggih. Nah, nanti gimana, Zat? Antum boleh apa enggak? Kita boleh apa enggak ambil pendapat yang lain? Boleh. Tapi dalam satu paket loh ya. Dalam satu paket. Enggak boleh, saya ambil yang Malik ini saja. Kalau nyaman lah. Kalau saya paling nyaman. Kalau saya paling nyaman. ya tentu berat juga kan ada pahalanya juga ya. Ini udah lebih 5 menit saya Ustaz Ari mau taklim ini. Sudah? Enggak ada lagi Ustaz Ari? Sudah ada terakhir. Sudah nggih? Oh, ada berat katanya terakhir itu berat. Ya, makanya kan ulama itu kan banyak Ustaz. Madhab itu kan hanya Imam Syafi'i. Silakan. Bahkan nanti yang tayamum itu hanya ini tok Ustaz, enggak sampai ini ada gitu ya. Hanya tangan tok, hanya sampai ini, muka dan ini tok ada. Malah enggak usah pakai debu, pakai hamparan, tembok, udah gitu. Itu ya. Alhamdulillah, mohon maaf keterbatasan waktu. Mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan gambaran dan bisa kita amalkan. Kalau dirasa kurang, insya Allah minggu depan kita tanya jawab dulu sebelum kita lanjutkan pada bab berikutnya. Walafu minkum, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.